Kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami sampai pada saat ini dan bahkan pada sesi tanya jawab ini. Tuhan, kami rindu agar pemikiran kami lebih terbuka lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Tuhan, biarlah Engkau dapat menguasai hati kami dan bahkan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti jawaban-jawaban yang akan kami dengarkan nanti. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau tetap menguasai dan pikiran daripada pembicara-pembicara di depan sini. Biarlah mereka dapat menyampaikan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Terima kasih, harapannya semoga boleh menjawab. Kalaupun nanti ada jawaban yang belum memuaskan di tempat ini, boleh nanti ditanya di luar sesi tanya jawab langsung ke narasumbernya, karena waktu kita terbatas. Baiklah, selanjutnya next question is for Pastor Daniel. You told us about your experience on how God answered your prayer regarding relationship. How could you be so sure of which answer was from God? Because didn't it seem like God had answered your prayer when even the pastor and both your parents said, "Go for it"? How could you distinguish God answer from other people? I think I addressed that earlier on, Saya rasa saya sudah jawab ini di awal. but I'll make a small commercial. Saya akan memberi iklan sedikit. I'm going to be speaking in Jakarta about how to know God's will. Saya akan bicara di Jakarta, tapi bagaimana saya tahu itu kehendak Tuhan. And this study came about because of things like that. Hari ini terjadi karena hal-hal seperti itu. But remember, so how do I know? It seems like the spirit of prophecy says that we should counsel with our parents. Jadi bagaimana saya tahu? Sepertinya itu orang tua berkata bahwa kita harus bertanya kepada orang tua. That we should counsel with our mentors. Kita harus bertanya kepada mentor-mentor kita. That we should study the character. Kita harus mempelajari karakternya. Well, if I don't see anything wrong in the character, Kalau saya tidak melihat ada yang salah dengan karakternya, then I should go forward. saya harus maju. If my parents approve of it, Kalau orang tua saya menyetujui, I should say go forward. saya akan maju. If my counselors say go forward, then I should go forward, right? Kalau penuntut saya mengatakan maju, saya akan maju. But if I cannot see something in this person's character, Kalau saya tidak dapat melihat sesuatu di karakter wanita ini, I'm also praying to God, reveal that. saya berdoa kepada Tuhan, nyatakan itu kepada saya. And God answered that. Dan Tuhan menjawab. And so even though everything else was right, Jadi walaupun terlihat semuanya benar, that one thing was wrong. tapi ada satu hal yang salah. And so I do not have permission from the Lord to move forward. Saya tidak punya izin dari Tuhan untuk maju. And so I decided, and how I knew was because of the spirit of prophecy in the Bible, Jadi bagaimana saya tahu itu karena roh nubuat dan Alkitab? that this person was willing to lie. Karena orang ini berbohong kepada saya. And what helped me was Proverbs 31. Yang membantu saya adalah Amsal It says 31. that he does trust in her safety all the days of her life. In other words, okay, look at your Bible, Proverbs 31. Amsal 31. In Proverbs 31, there's a verse talking about a virtuous woman. Amsal 31 menyatakan ada yang menyatakan tentang wanita yang saleh. And one of the characteristics of a virtuous woman Salah satu karakter dari wanita yang saleh, is what she does or how her husband perceives her. bagaimana suaminya melihat dia. Look at verse 11. Amsal 31 ayat It 11. says, the heart of her husband does safely trust in her, so that she have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12.
ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. After I found out what I have confirmed, Setelah saya mengetahui apa yang telah saya konfirmasi, my heart wasn't trusting her. hati saya tidak mempercayai dia. I couldn't see that she would do me good all the days of my life. Saya tidak melihat dia akan melakukan yang baik untuk saya sepanjang hidup If she would saya. be willing to talk to two guys at once, Kalau dia berbicara kepada dua orang lelaki dalam waktu yang sama, or that she would take counsel from ungodly people. atau dia mencari penuntun dari orang yang tidak bertuhan, To be willing to hide or to lie untuk mau untuk berbohong dan menutupi, for me is a red flag. itu adalah bendera merah, And I kartu merah. think, so in any situation, Dalam segala situasi, about miracles and feelings, di atas mujizat dan perasaan, let the word have its final say. biarlah Alkitab yang mengatakan yang terakhir. Thank you. Semoga clear ya jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh saudara Jamie. Oke. Ya, saya lupa sampaikan satu tadi, minta maaf. Jadi mungkin pertanyaan yang ditujukan, contoh ditujukan kepada Pak Bambang, bisa juga dijawab oleh pembicara-pembicara yang lain. Jadi mungkin akan saling melengkapi jawaban yang disampaikan oleh pembicara yang dituju. Jadi sebenarnya pertanyaan ini terbuka untuk umum, tetapi yang pertama akan menjawab adalah pembicara yang dituju. Oke, saya mau coba bacakan. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bang Deril. Pak Deril, sorry. Saya kebiasaan, maaf ya. Saat pelajaran Daniel dan Wahyu, saya tertarik dengan kesaksian Anda. Seperti dalam pelajaran Daniel dan Wahyu dikatakan bahwa orang muda harus menjaga dirinya, terutama dalam hal makanan. Yang menjadi perhatian saya ketika dikatakan bahwa kita tidak boleh makan darah karena memang Tuhan melarang kita untuk memakan darah. Sampai detik ini saya masih setuju dengan Anda. Namun saat dikatakan bahwa daging yang biasa kita konsumsi masih mengandung darah, dan karena alasan ini Anda berhenti untuk makan daging, kapan daging masih mengandung darah dan itu adalah pelanggaran akan hukum Allah? Saya mau bertanya, apakah maksud makan darah yang Allah larang sama dengan dilarang makan daging karena daging yang kita konsumsi masih mengandung darah? Apakah artinya kita harus vegetarian? Kalau memang harus, mengapa Tuhan mengizinkan imam untuk makan daging korban? Yesus sendiri masih makan ikan. Lalu apa yang harus dilakukan? Oke. Silakan. Oke. Pertanyaan saya mau coba jawab. Alkitab katakan kepada kita dalam Imamat pasal 7 ayat 27. Di sini dikatakan ayat 26 dulu. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Ayat 27. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kalau saya nggak tahu apakah tadi sempat ditangkap perkataan saya waktu saya bawakan ini. Jadi yang mau saya bilang seperti ini, bahwa Alkitab katakan kepada kita bahwa kita nggak boleh makan darah. Dan kalau kita memotong daging binatang, kalau kita bisa contoh, karena saya dulu suka KFC, ketika kita makan KFC, ketika kita makan pasti akan selalu ada darah di dalamnya. Sementara Alkitab katakan kita tidak boleh memakannya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah apakah itu darah? Apakah itu semua darah seperti itu katanya? Nah, bagaimana dengan para imam? Seperti saya katakan di kelas bahwa orang Yahudi punya satu cara yang Tuhan berikan kepada dia untuk memisahkan antara daging dengan darahnya. Itu disebut kosher. Itu daging kosher. Maka tadi saya sempat katakan di kelas bahwa ini cara yang orang Yahudi diberitakan oleh Tuhan untuk bisa memisahkan. Karena Tuhan melarang, bagaimana mungkin dia suruh imam untuk makan sementara masih ada darahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita tidak memiliki cara itu.
Kalaupun kita mau coba seperti saya bilang, yang membuat makanan daging itu enak adalah darahnya. Ini kenyataannya. Tetapi jika darah itu tidak ada di dalam daging itu, pastilah kita tidak akan memakannya. Kenapa? Karena memang nggak enak. Ini perbedaannya. Terus kemudian imam makan daging korban bakaran, Yesus makan ikan, terus kemudian Yesus juga kasih makan daging. Nah pertanyaan adalah, ini di zaman Yesus. Seperti saya katakan kembali di kelas, kenapa kita harus vegetarian? Adalah kita buka di dalam Imamat pasal 16. Sekali lagi, Imamat pasal 16. Kita sebagai orang Advent tahu persis bahwa kita hidup di masa-masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita buka Imamat pasal 16, ini berbicara tentang hari raya pendamaian. Dan Alkitab katakan kepada kita, apa yang harus orang Israel lakukan pada hari raya pendamaian? Di sini dikatakan di ayat yang ke-31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Alkitab katakan, yang harus dilakukan orang Israel sementara hari raya pendamaian adalah mereka harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang sementara hidup di masa-masa hari pendamaian, tidak akan ada mungkin orang yang bisa berpuasa dari tahun 1844 sampai tahun 2017. Artinya Tuhan harus memberikan sebuah cara di mana manusia bisa merendahkan diri. Seperti yang Alkitab katakan kepada kita, karena ini adalah satu ketetapan yang disampaikan. Dan Tuhan memberikan sebuah cara kepada kita dalam Ulangan pasal yang ke-8. Di pasal 8 ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi Musa sementara mengingatkan orang Israel, ingat perjalanan yang kamu lakukan di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Dan kemudian dikatakan, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Dan ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu. Perhatikan bagaimana cara Tuhan merendahkan hatinya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, cara Tuhan merendahkan hati orang Israel adalah dengan cara memberikan makan mana. Dan sama seperti peristiwa di dalam Imamat pasal 16, di mana orang-orang Israel yang hidup di masa hari raya pendamaian, mereka harus merendahkan diri. Dengan kata lain, mereka harus berpuasa, kata Imamat pasal 16. Dan tidak mungkin orang berpuasa selama ratusan tahun sejak 1844. Dan Tuhan memberikan kepada kita dengan sangat jelas kenapa Tuhan melalui hambanya mengatakan memberikan pekabaran kesehatan kepada kita, karena kita hidup di masa-masa di mana hari raya pendamaian, di mana kita harus merendahkan hati kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Diganti diet kita, makanannya. Ini cara Tuhan untuk merendahkan diri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hadirin yang sudah mendengar. Oh, ada yang angkat tangan. Maaf sebelumnya, sebenarnya pertanyaan itu adalah maksudnya apakah dengan makan daging yang mengandung darah dan kita makan darah itu sama-sama melanggar hukum Allah? Karena kan makan darah itu kan melanggar hukum Allah. Sedangkan makan daging yang mengandung darah itu, apakah itu juga melanggar hukum Allah sehingga kita harus vegetarian gitu? Oke, terima kasih. Makan daging yang mengandung darah, artinya ada darah nggak? Ya sudah, kita bilang ada darah yang boleh dimakan. Hanya itu saja. Semoga boleh jelas ya.
Boleh nih? Kurang? Oke, nanti mungkin boleh ditanyakan langsung. Oh, ada. That it wasn't only the eating of the blood, Bukan hanya tentang makan darah, but it wasn't that when it came to the health laws, berhubungan dengan hukum kesehatan, that the way that we even slaughter an animal, bagaimana kita memotong and binatang, the way that they would drain the blood from an animal, bagaimana dia memisahkan darah dari daging was, binatang itu, was different than every other nation. itu sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang And that lain. was a health law. Itulah hukum kesehatan mereka. So even if you go to KFC, Jadi walaupun kita pergi ke or KFC wherever you go eat your chicken, atau dimanapun kita makan ayam gila, you don't know how they flay or how they kill the chicken. ya kita tidak tahu bagaimana mereka memotong binatang itu. The Jews are extremely strict with this. Orang Yahudi sangat strict dengan hal ini, It's what we sangat ketat. call kosher. Disebut kosher. So they will not eat anything that is not kosher. Jadi mereka tidak akan makan segala sesuatu yang tidak kosher. And kosher involves these health laws. Dan kosher termasuk dalam hukum kesehatan. It cannot be pig, Tidak bisa babi, shrimp, udang, all the things that you find in Leviticus. yang kita temukan di Imam And it must be 11, killed a certain way. dan harus dibunuh dengan cara yang tertentu. And so it's not only the blood, Bukan hanya tentang darah, that's just one aspect. itu hanya satu aspek. Are you sure that you know that they drain the blood from the animal the way that they should? Apakah kita yakin bagaimana cara mereka memotong itu dengan cara yang benar seharusnya? The Bible also talks about eating diseased animals or dead animals. Alkitab juga mengatakan tentang makan binatang yang sakit atau binatang yang mati. Are you sure that you're not eating an animal that was not killed but died on its own and they're feeding it to you? Apakah kita yakin bahwa kita makan daging yang tidak dibunuh tapi yang mati? Usually when God asks you not to do something, Pada waktu Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu, it's multifaceted. itu There's different reasons for it. ada berbagai alasan. I'm done. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari ini yang mungkin. Kita sebetulnya menjadi satu umat yang sungguh berbahagia karena Tuhan itu mengasihi kita dan memberikan kepada kita tuntunan di akhir zaman ini dengan cara yang luar biasa, dengan tujuan adalah supaya kita bisa berdiri untuk berhadapan menyambut kedatangan Kristus. Jadi Tuhan memanggil hamba-Nya adalah untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Kristus. Dan di dalam banyak tulisan yang dinyatakan adalah bahwa kejahatan terhadap pemanjaan selera itu akan sangat mengganggu kita di dalam proses pengudusan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan ingin supaya kita boleh bertemu dengan Yesus di dalam keadaan kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Dan salah satu aspek untuk mendukung hal ini adalah Tuhan memberikan terang reformasi kesehatan kepada kita, dan terang reformasi kesehatan ini mencakup keseluruhan termasuk makanan daging harus ditinggalkan di akhir zaman. Dan itulah cara Tuhan agar kita boleh dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada tuntunan Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur oleh sebab Tuhan sedang mempersiapkan kita ke sana. Puji Tuhan untuk itu, iya kan? Oke, saya baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, kita diselamatkan oleh iman, bukan usaha, bukan perbuatan. Sementara pastor mengatakan kita harus melatih untuk menekan hasrat yang menipu. Pembentukan karakter memerlukan
latihan yang terus-menerus. Apakah pernyataan tersebut bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 yang dikatakan kita harus diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan? So open your Bibles when you get to it. Mari kita buka Alkitab kita. The Bible is no contradiction. Di Alkitab tidak ada kontradiksi. The contradiction might be in the first thought. Kontradiksinya ada di pikiran manusianya. So Philippians chapter 3. Filipi 3 Okay, in Philippians chapter 3 we find something, di dalam Filipi 3 kita menemukan sesuatu. and reading in verse, looking for it. It's in verse chapter 2. Ternyata di Filipi 2, It says in verse 12, Filipi 2 ayat 12. wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan ragu dan gentar, bukan saja seperti waktu kamu masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu kamu tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan kerelaan. Romans chapter 1 verse 5, Roma 1 ayat 5. by whom we have received grace and apostleship for obedience. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. I think I showed you several verses, Saya rasa saya sudah menunjukkan beberapa ayat. like 1 Peter chapter 1 verse 22 we can look at, 1 Petrus 1 ayat 22 kita dapat melihatnya. Romans chapter 5 verse 21. Roma 5 ayat 21. You cannot obey Kita tidak dapat taat if it were not for grace. kalau itu bukan karena kasih karunia. So even the works that you do, Jadi walaupun pekerjaan yang kita lakukan, they are not, it's not like unless you are working to be saved, kecuali kita bekerja untuk diselamatkan, those are counted as filthy rags. itu adalah kain yang kotor. But when you have grace, Tapi kalau pada waktu kita mempunyai kasih karunia, you work. kita bekerja. Galatians Galatia says faith mengatakan iman, that works ia bekerja by love. dengan kasih. And so the Bible says, Paul says, Paulus that we mengatakan have been saved kita telah diselamatkan unto good works. untuk pekerjaan baik. And so unless you are trying to save yourself by your good works, Kecuali kita menyelamatkan diri kita dengan pekerjaan baik, those are filthy rags. itulah kain yang kotor. But if you have ever tried to keep the commandments, Tapi kalau kita berusaha untuk memenuhi hukum, I think we all know that we failed miserably. kita tahu bahwa kita jatuh berkali-kali. The grace that God gives you Kasih karunia yang Tuhan berikan, empowers you to obey. memberikan kita kekuatan untuk taat. So if you look at James, Kalau kita melihat Yakobus, for him that knoweth to do good bagi dia yang mengetahui bagaimana berbuat baik and doeth it not, dan tidak melakukannya, to him it is sin. itu adalah dosa. So obviously there has to be someone. Jadi jelas harus ada pekerjaan. But what does Philippians say? Tapi apa yang Filipi That is katakan? God that works in you. Tuhan yang mengerjakan dalam kita. When you keep the commandments, Waktu kita menaati hukum, it is that power of God itu kuasa Tuhan that allows you to exercise it. yang membiarkan kita, mengizinkan kita untuk mengerjakannya. So you must submit, Jadi kita harus tunduk whether it be passively atau secara pasif or actively doing what he says. atau secara aktif melakukan apa yang dia suruhkan. But you cannot obey him. Tapi kita tidak dapat And menaati so dia. the gospel is enabling you to obey him. Jadi Injil mengatakan kita diberi kemampuan untuk menaati dia. And you only have access to that Dan kita hanya memiliki jalan ke sana by faith dengan iman in the promises dan dalam janji-janjinya. and access to the grace. Dan itu memberikan jalan kepada kita kepada kasih karunia. Paham? And
If that wasn't your question, come and talk to me. Open your Bibles to Matthew 48. I mean, you can decide. Matthew chapter 5. So, in Matthew chapter 5, Matius 5:48 mengatakan kita harus sempurna bila kita bertekun di dalam iman. Apakah kita bisa mengukur progres menuju kesempurnaan bagi diri kita sendiri? Jika tidak, bagaimana kita mengetahui jika kita sudah sempurna atau tidak? okay, so it's talking about measuring, the key is measuring your progress. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita mengukur progres kita. That's what I understand from the question. Pertanyaan begitu benar? Am I more holy now? Apakah saya lebih kudus sekarang? Like, am I more holy today from what I was yesterday? Apakah saya lebih kudus hari ini dibanding kemarin? So, remember what Paul says? Ingat apa yang Paulus katakan? He says that I do not, let's open it, Philippians chapter 2 real quick. Filipi 2, In Philippians chapter 3 and verse 12. Filipi 3 ayat 12. It says, not as though I have already attained, either we're already perfect. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, But I follow after him that I may apprehend or grab that which also I am apprehended of Christ Jesus. melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So the Spirit of prophecy says Lalu pun mengatakan that Paul reached moral perfection. bahwa Paulus itu mencapai kesempurnaan yang lebih. But if you ask Paul, Tapi jika kita bertanya kepada Paulus, are you perfect, Paul? apakah kamu sempurna? What we say? Apa yang dia katakan? And was he being serious? Apakah dia serius? Yeah, Yes. he was sincere. Ya. Dia sungguh-sungguh. I think that most of these questions like that, Pertanyaan ini banyak pertanyaan seperti ini it's a misunderstanding of what perfection is. karena kesalahpahaman kita tentang kesempurnaan. In other words, you are perfect. Dengan kata lain kita sempurna. I don't like using that word because it has so many bad connotations attached to it. Ya, saya tidak suka menggunakan kata itu karena banyak konotasi negatif. When you're doing what God tells you. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan In other katakan, words, as soon as God reveals something to you, setelah Tuhan menyatakan kepada kita, you get the victory, kita memperoleh you're kemenangan, living up to the light that you have, kita menghidupkan terang yang telah kita terima, God will go and reveal something else to you. Tuhan akan menyatakan hal lain kepada kita. And then God says, overcome this. Dan Tuhan katakan kalahkan ini. And by His grace, you overcome it. Dan dengan kasih karunia-Nya kita menang. But if God were to show you all your sins at once, Tapi kalau Tuhan menyatakan semua dosa kita dalam satu waktu, this is pointless. ini tidak berarti apa-apa. Many people think about perfection as almost like how do I say, a level. Banyak orang mengerti paham tentang kesempurnaan itu sebagai satu tingkat. But the Bible never presents it as a level. Tapi Alkitab tidak menyatakan itu sebagai tingkatan. The word for perfect in the Bible Kata sempurna dalam Alkitab means maturity. adalah kedewasaan. It's a sense of constant growth. Itu adalah pertumbuhan yang terus-menerus. So even in heaven, Bahkan di surga, we're going to be growing from glory to glory. kita akan bertumbuh dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Well, why would I have to grow if I'm already perfect? Mengapa kita harus bertumbuh kalau kita sudah sempurna? Well, you see a baby. Kita melihat bayi, If he's 3 years old kalau dia 3 tahun and he's starting to walk, dan dia belajar berjalan, perfectly healthy baby. seorang bayi yang sangat sehat. If you see a 15-year-old Tapi kita melihat seorang yang 15 tahun and the mother's carrying him, dan kemudian melihat anak itu di 15 tahun digendong ibunya, there's something wrong with that baby. ada yang salah dengan bayi itu. But it's the thing that at every level, at every step of the way, Dalam setiap langkah, you are mature for what you are at. In other words, at every step you're mature for the length of time or whatever it may be. ya jadi kita sempurna dalam setiap tingkatan itu. And so, if you want to know more, Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, come to ID. pergi ke ID.
That's the easy answer, but you just really have to understand righteousness by faith. Ya, itu jawaban yang mudah, tapi kita harus benar-benar mengerti pembenaran Allah kita. I encourage you to read the verses above, and what is he saying? Be perfect as my Father in heaven is perfect. Dia menjadi kita untuk membaca ayat-ayat ayat-ayat sebelumnya mengatakan kita harus sempurna seperti Bapa kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk waktu kita sangat singkat, mungkin minta maaf ada pertanyaan yang tidak bisa dipaparkan pada saat ini. Boleh nanti ditanya langsung kepada narasumbernya langsung. Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan general, tapi dalam bahasa Inggris. Saya bacakan. What should we do if many people is against or disagree with our idea of making church a better place? We never know if our idea is right or wrong. Only time can tell or reveal it to us. Kira-kira siapa yang apa yang perlu kita lakukan apabila orang-orang tidak setuju dengan kita ketika kita memiliki ide untuk membuat gereja menjadi tempat yang lebih baik? I forgot to say something. Saya lupa untuk mengatakan sesuatu. That your focus as a Christian Fokus kita sebagai orang Kristen is not perfection. bukanlah kesempurnaan, It's not holiness. bukan The kekudusan. Bible says this is the standard where you should be at. Jadi Alkitab mengatakan inilah standar yang harus kita capai. But you see yourself, Tapi kita melihat diri kita and you're guilty. dan kita sangat rusak. You're going to get discouraged thinking, am I holy? Am I pure now? Am I saint? Jadi kita akan putus asa, kita akan berpikir apakah kita kudus, apakah kita suci. But the way that you become perfect, Tapi cara kita menjadi sempurna it's by not looking at yourself and analyzing if you're perfect. adalah tidak melihat diri kita apakah kita sempurna. It's the way that I get my nephew to follow me to the house when he doesn't want to. Itu adalah cara bagaimana saya mengajak keponakan saya untuk pergi ke rumah yang dia tidak mau ikut. Is that I get food or toy, Saya akan punya makanan atau mainan. and I say, hey Eli, or hey Matthias. Matias, Eli. And I just look at him, look, and I just draw it to him, Ya, saya akan membawa mainan itu dan saya akan taruh di depannya and we're trying to get it, dan dia akan mencoba meraih. and he gets him right into the house and I close the door. Ya, dan dia akan masuk ke rumah dan saya akan tutup pintu. It's by keeping your eyes on Jesus. Hanya dengan memandang mata kita memandang kepada Yesus. And as you continue to meditate and think about Jesus, Dan saat kita merenungkan tentang Yesus, by default you'll grow into the stature that you need to grow. secara otomatis kita akan bertumbuh ke level yang kita harus. The focus is Christ, not perfection and sanctification. Fokusnya adalah Kristus, bukan kepada kesempurnaan kita. Saya ingin membahas sedikit. Saudara, kalau kita terus mengukur kita nyampe di mana yang dilihat siapa? Ya. Pada kenyataannya adalah seseorang yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa seperti Paulus, dia akan merasa orang yang paling berdosa di antara semuanya. Jadi, biarlah kita tak usah ngumpul-ngumpul lah ya. Yang penting kita fokus pada Kristus. Dia akan mempertemukan kita sesuai dengan rencananya. Semakin kita merasa kita orang yang berdosa, tak berdaya, dan bersyukur karena Kristus sudah menebus kita, itu sudah satu hal yang luar biasa. Pandang ke Kristus terus. Oke. Jawab. Jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini, yang menanyakan tuh rindu untuk membuat gerejanya lebih baik lagi. Cuman ada tantangan yang dihadapi
bahwa akan ada orang yang tidak setuju ataupun menentang kerinduannya untuk membuat gereja menjadi tempat yang lebih baik. Oke, dengan semua kabaran yang sudah diterima, masih ada orang yang rindu untuk kebaikan gereja supaya gereja boleh. There's a study that I have on it's in the making, conflict resolution. Ada pelajaran yang saya buat tentang resolusi konflik. And sometimes we borrow stresses that we don't need to borrow. Kadang-kadang kita meminjam stres yang seharusnya tidak kita punyai. So you can know how the Bible should go. How the church should go. You can know which way it should go and how it should be established and organized. Ya, kita sebenarnya tahu bagaimana gereja itu seharusnya. That's what the book of Acts is about. Itulah kisah para rasul. 1 and 2 Timothy tells them how to organize the church. 1-2 Timotius mengatakan bagaimana kita harus mengorganisasi gereja. So it's not true that we don't know. Jadi tidak benar kalau kita tidak tahu. We do know. Kita tahu. But maybe you think that your pastor isn't doing it according to what you think is right. Tapi kita berpikir pendeta kita tidak melakukan apa yang tertulis. I want to share a simple principle that will save a lot of the reformers from trouble. Saya akan memberikan sebuah hal yang simpel untuk untuk menjawab pertanyaan terhadap reformasi. That if God wanted you to reform His church, kalau Tuhan ingin kita mempengaruhi gereja kita, He would put you in the general conference position. Dia akan di general conference. If He wanted you maybe in the union, Atau mungkin di uni, division, divisi, or even a pastor, atau bahkan mungkin pendeta, even an elder. atau ketua jemaat. But if you're a layman, Kalau kita orang awam, it's not your business. itu bukan bisnis kita, bukan urusan kita. Because God has called you for a specific purpose. Karena Tuhan memanggil kita untuk tujuan yang spesifik. And you know your purpose by your position. Dan kita tahu apa tujuan kita dengan posisi kita. And so Jesus never went to the Sanhedrin Tuhan tidak pernah pergi kepada orang-orang Sanhedrin and tried to reform them. dan untuk mereformasi mereka. He was a layman, Dia adalah orang biasa. and he went to the common people. Dia pergi kepada orang-orang biasa. And he held his position, Dan dia mempertahankan and by posisinya. being faithful in his position, Dan dengan setia dalam posisinya, he changed the world. dia mengubahkan dunia. Many people Tapi banyak orang take responsibilities mengambil tanggung jawab of people in others' positions. di posisi orang lain. That's unfaithfulness. Itu bukan kesetiaan. If God wanted you to reform them, Kalau Tuhan ingin kita merubah mereka, He would put you over them. Tuhan akan menaruh kita di atas mereka. You be faithful to what you have to do. Kita setia dalam hal yang apa yang harus kita It's lakukan. not judging the church and the pastor, Dan berhenti untuk menghakimi gereja dan pendeta. and by your faithfulness. Dan dengan kesetiaan kita dan posisi kita, Psalm 75 says, Mazmur katakan, that promotion either comes from the west or the east, promosi itu akan datang dari timur atau barat, but from the Lord. tetapi dari Tuhan. Sets one up, he puts someone in Oke, position, ya dia akan mengangkat seseorang and he knocks one down. dan dia merubuhkan posisi itu. If God sees fit for you to reform, Jika Tuhan melihat bahwa kita sesuai, kita bisa untuk reformasi, melakukan reformasi, put you in that position, Tuhan akan menaruh kita di posisi itu. and even then you have to submit to those above you. Dan bahkan kita harus tunduk kepada apa yang di atas kita. But this is what the Bible teaches, Tapi inilah yang Alkitab to katakan keep order. untuk teratur. So if you believe that on the Sabbath, Jadi kalau kita percaya tentang Sabat, you should not take a shower, tidak mandi pada hari Sabat, you do that with your house. itu kita lakukan di rumah kita. But that's not the present truth for the general conference. Tapi itu bukan kebenaran masa kini di General Conference. I'm using the Sabbath because we have a lot of crazy Sabbath reformers. Ya, saya menggunakan hari Sabat karena kita punya banyak reformator Sabat yang tidak masuk akal. The authority of the fourth commandment Otoritas dari hukum keempat and your responsibility dan tanggung jawab kita goes like this. adalah seperti ini. It says, neither your daughter or your son or your manservant or your maidservant, Ya, anak-anak kita atau pembantu kita your ox or your ass, atau hewan peliharaan your kita. slave or anyone within your gates. Jadi semua yang ada di dalam pagar kita. In other words, stay within your jurisdiction. Ya, jadi pertahankan di dalam konteks kita di mana. Stop trying to be like Lucifer and try to correct the Godhead. Ya, jadi berarti seperti Lucifer yang mau membenarkan Trinitas. Amen? Amen? Alright, some of you guys didn't like that answer, right? Dia tidak suka dengan jawaban. Best answer. Saya mendengar
sebuah lagu yang dinyanyikan, beberapa lagu yang dinyanyikan yang dibimbing oleh saudara dari Rizka. Dan kita menyanyikannya sangat amat betul. Dan saya berpikir kalau di gereja saya nyanyinya seperti ini, pasti sangat menyenangkan kita dari gereja. Tapi rupanya, saudara sekalian, di sini yang nyanyinya itu suara-suara muda semua, suara bassnya. Tapi di gereja saya ada orang yang sudah tua sekali, ada anak-anak. Ketika nyanyi ya ada robek sedikit. Ya. Jadi seperti itulah gereja. Jadi kalau ini hanya ilustrasi bahwa ada saudara kita yang sudah menanyakan tadi mendapatkan pencerahan yang luar biasa bahwa sudah hidup masa baik, jujur. Tapi ketika datang ke gereja kita harus belajar sabar, maklum, sebab mereka belum memahami, ya. Dan kita juga mengerti pendeta memikirkan juga banyak orang lain. Jadi puji Tuhan kita boleh lebih baik dan kita boleh bersabar untuk orang-orang yang belum memahami juga mengarah kepada hal itu. Mohon maaf, dari tadi saya sudah di timer dan waktunya sudah habis. Dan teman-teman, kami dari panitia minta maaf karena waktu yang kita miliki sangat terbatas. Ada 3 kertas yang belum sempat kami bacakan, tetapi kiranya tidak membuat teman-teman kecewa. Boleh ditanyakan nanti langsung kepada narasumbernya. Kita masih punya waktu nanti makan malam atau besok pagi. Boleh ditanyakan langsung. Baiklah, untuk menutup sesi ini, saya undang Om Babang untuk beberapa. Kita sama-sama. I'll try to leave some time open so you guys we can answer those questions when it's my turn to speak. Just to be fair for everyone. Ya, jadi pada saat sesinya dia akan mengasih waktu. And then they can also ask. I mean, I'll just speak and they can grab. Kita sama-sama berdiri. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang sahabat Tuhan yang suci ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan firman yang begitu indah, boleh kami mengerti walaupun kami belum mengerti sepenuhnya, tetapi kami sadar bahwa Tuhan sedang menuntun kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Tuhan, tolong berikan kepada kami roh Kristus, roh kerendahan hati, roh yang saling mengasihi, roh yang akan selalu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, roh yang akan mengajar kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.